Cinta ini, sejuta rasa yang ada di hati ini, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Haleluya. Tanpa kita kosong tanpa Tuhan. Bawa daku berlalu, dalam hangatnya kasih. Sama-sama katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan tiada yang lebih berharga. Yes Tuhan, hanya pribadimu Bapa. Sejuta rasa. Yes Tuhan, ini hati kami. Kami rindu akan Engkau. Sampaikan cintamu pada Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi deklarasi di dalam pengakuan cinta kita pada Tuhan. Yes Bapak. Hanya pribadimu. Yes Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Sama-sama katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan kami rindu untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Hanya pribadimu Bapa, biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sepenuh hatiku Tuhan, hatiku milikmu sepenuh. Ini hati kami seutuhnya Tuhan, hatiku milikmu seutuhnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Di hari ini, hari yang indah Tuhan boleh beri bagi kami. Kami mau menyatakan cinta kami, rindu kami. Ini hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah boleh berkenan di hadapan Bapa di sorga. Saat ini kami mau mengawali rangkaian ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasih-Mu boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Seluruh umat Tuhan yang hadir boleh Engkau berkati, boleh Engkau urapi ya Tuhan. Bahkan seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian hari ini, Tuhan Engkau berkuasa. Engkau menolong Bapa sehingga pelayanan kami berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengawali ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada sukacita, amin. Masih ada sukacita? Amin, puji nama Tuhan. Siap untuk menari bagi Tuhan? Mari kita bergoyang bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kau, 1, 2, 3, penuh kasih dan hikmat. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tuhan penuh hikmat. Dia penuh kuasa dan kemuliaan. Kau satu penuh kasih, yes. Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu, dia ada waktu suka, waktu duka.
pujian ini. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku sama-sama katakan kau sahabat. Kaulah sahabat, selalu hadir sesaat hatiku bergembira. Siap-siap. Ya, kanan kiri ke depan. Mari bergoyang. Bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam. Sama-sama katakan kau membuatku tersenyum. Kau membuatku tersenyum. Amin. Membuatku tersenyum. Yesus membuat kita bahagia. Amin. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira. Bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan. Mari bergoyang. Bergoyang, hati bergembira. Sukacitaku, Yesus kaulah sahabat. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam, sukacita kami Tuhan, sukacitamu dalam. Sama-sama katakan sukacita. Dalam siapa? Yes, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sukacita kita di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Masih kuat untuk berdiri. Amin. Tuhan memberi kita kuasa. Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan mari kita menyerukan nama Yesus yang lahir itu. Amin. Kita serukan nama yang penuh kuasa. Amin. Ya, sama-sama katakan serukan namanya. Serukan namanya Yesus Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Segala kuasa tunduk di bawah kuasa Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan.
Disilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita akan masuk dalam rangkaian ibadah umum kita. Karena itu kita mau menaikkan satu pujian, terhubung denganmu. Karena kita akan selalu terhubung dengan Tuhan. Kita tenangkan setiap hati, tenangkan setiap jiwa. Nyatakan pada Tuhan, ini kami mau terus melekat kepadamu. Haleluya Tuhan, Kau baik bagi kami, sungguh baik. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Hanya kasih Tuhan yang melayakkan. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Ku
Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangan ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu jemaat semua pada hari ini dalam ibadah Minggu Advent ketiga 14 Desember 2025 dengan tema dari Bethlehem yang kecil lahir pemimpin yang besar, dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Darmawan. Kita akan menyambut iringan firman Tuhan dalam iringan pendeta dan majelis jemaat dengan menyanyikan lagu pujian Hai Mari Berhimpun, dan seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian.
nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan nyanyian jemaat nomor 2. Bapak Ibu, marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan menyadari dosa pemberontakan dan mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharui kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihani kami. Berkat pengampunan. Tuhan berfirman, marilah, baiklah kita berhukum bersama. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 24. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat keampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 43.
Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang memperingatkan mereka di bumi ini tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada penggantian dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan, supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa. Firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang terdapat dari nomor yang 3. Saya minta jemaat mohon berdiri kembali. Nyanyian nomor 3. Kiranya pujian ini Tuhan menjadi sesuatu yang mengalir dari dasar hati kami. Kami minta supaya Allah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami. Agar betul-betul pada pagi hari ini kami memiliki hati yang lembut, tanah yang subur. Seperti tanah yang memang sedia untuk ditaburi benih firman.
Hamba berdoa supaya Allah Roh Kudus akan menolong kami, memimpin sepanjang ibadah pada hari ini, memimpin penyampaian firman Tuhan, agar tidak ada satu benih firman yang gugur dan mati. Tapi biarlah semua firman Allah yang kami dengar akan betul-betul bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah, dan hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba-Mu, pimpin kami semuanya. Kami tunduk dalam pimpinan Allah, kami tunduk pada kedaulatan Allah. Sebab ibadah ini Engkaulah yang empunyanya. Sampaikan firman-Mu, jelaskan firman-Mu, dan buat kami mengerti, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Pembacaan Alkitab yang terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 9. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Saya akan bacanya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita. Kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Mereka akan menggiring negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita, sisa keturunan Yakub akan ada di antara banyak bangsa seperti embun dari Tuhan, seperti rintik hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak mengharapkan orang dan tidak menanti-nantikan anak manusia. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, ia menerkam dan mencabik, tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kuda-kudamu dari antara kamu dan menghancurkan kereta-keretamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan buat kita pada pagi hari ini. Lewat Mika Fatsal yang ke-6, Fatsal yang ke-5 ayat 1 sampai 9. Sungguh satu hal yang luar biasa dan satu tema yang luar biasa. Shalom buat semuanya. Selamat pagi. Luar biasa, hari ini menjadi hari yang istimewa. Ini tanggal yang ke-14 di bulan yang terakhir. Kurang lebih 17 hari lagi kita ada di dalam tahun yang tahun 2025. Tak terasa saudara ya, sudah di penghujung tahun. Saya berharap saudara nggak tegang ya pagi ini ya. Amin, nggak ngantuk ya saudara ya. Setahu saya semalam udah Natalan ya. Luar biasa ya. Dari tanggal 29 November saya juga sudah Natalan. 29, 1, 3, udah banyak sekali Natal saudara. Dan saya percaya bahwa ini adalah bulan yang luar biasa. Dan saya juga berharap bahwa bukan cuma Desember yang dewasa, yang luar biasa.
Tapi setiap bulan yang kita lewati, yang kita jalani, kita juga harus tahu bahwa itu juga luar biasa. Karena memang Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Ayat-ayat tadi sudah disampaikan, jadi saya tidak usah membaca lagi. Tetapi satu saja yang mau saya tekankan, temanya luar biasa saudara. Apa tadi temanya sudah disampaikan juga ya. Dari Bethlehem yang kecil lahir pemimpin besar. Ya, ini kan sesuatu yang kalau di dalam Fatsal 5 mengatakan tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil, bukan saja kecil sih sebenarnya. Kalau ada kata ter itu berarti itu yang paling kecil gitu loh, bukan sekedar kecil tapi betul-betul yang sangat kecil gitu loh. Kalau saya tanya saudara-saudara, tolong sebutkan 5 kota besar. Saudara nyebut apa pastinya? New York, susah apa lagi? Ada yang mau liburan ke luar negeri? Kota besar apa coba kalau saudara saya tanya nih pagi ini? Tokyo, New York. Di Jakarta dah nggak usah jauh-jauh, Bandung gitu kan, Bogor, Surabaya, ya kan? Ada gak yang nyebut Bethlehem? Kalau ditanya kota-kota besar pasti yang kita ingat tuh kayak Amerika gitu kan. Terus segala sesuatu yang wah, jarang sekali saudara ada yang bilang Bethlehem. Karena memang tidak diperhitungkan gitu loh. Bethlehem itu adalah kota yang kecil, makanya 3 Majus itu mencari raja itu di Yerusalem, bukan Bethlehem. Karena Yerusalem kan ibu kota yang besar. Bethlehem itu kan kalau dibilang desa, lebih desa lagi. Dibilang kampung, lebih kampung lagi. Jadi betul-betul yang kalau dibilang Bethlehem, Bethlehem itu kan artinya kan istilahnya rumah roti kan sebenarnya ya. Rumah Bet. Itu sesuatu yang buat saya, tema ini menjadi satu tema yang diambil dari Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem, engkau itu yang terkecil loh di antara kaum Yehuda. Jadi banyak kaum-kaum dan dia yang terkecil saudara. Pernah gak kita berpikir bahwa tema ini menjadi tema yang saya berharap bukan sekedar tema yang bagus. Tapi menjadi satu tema yang bukan sekedar ada di Mika. Ini kan ribuan tahun. Kalau saudara tahu, Mika itu kan tinggal melayani di dalam kerajaan yang dalam pemerintahan itu 3 raja. Yotam, Ahaz, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Dan itu abad ke-8 SM. Jadi dia juga selevel, sepelayanan dengan Nabi Yesaya. Dan kondisi waktu Mika melayani dalam pemerintahan raja-raja itu, sebenarnya kondisi bangsa itu enggak baik-baik saudara. Kondisi bangsa itu bukan kondisi yang enak gitu loh saudara ya, yang nyaman bukan. Pemimpinnya, nih pemimpin-pemimpin, pemuka agamanya, itu ada orang-orang yang punya kepribadian itu enggak patut diteladani. Mereka itu menyimpang, mereka itu arogan, mereka itu semaunya, jabatan, kekuasaan, mereka kerjakan dengan semau dan seenaknya. Dan itu kondisi yang dikatakan di dalam kitab Mika, latar belakangnya, hidup bangsa itu dalam ancaman negeri Asyur, tadi sudah dibacakan. Negeri ini menjadi negeri yang dalam tekanan karena ada bangsa yang begitu besar, yang memang sedang meneror dan hidup mereka sebenarnya gak nyaman. Gak nyaman, banyak tekanan, penderitaan, takut, segala sesuatunya. Dan saya percaya bahwa pada minggu ini, bulan-bulan ini juga gak menutup kemungkinan kita gak kebal dengan apa yang namanya masalah dan pergumulan, betul kan? Walaupun ini bulan damai, walaupun ini bulan Desember, bulan sukacita, bisa jujur Bapak Ibu bahwa kita benar-benar semuanya 100% sukacita, damai sejahtera. Apa memang gak ada lagi air mata, gak ada lagi luka, gak ada lagi sakit hati, gak ada lagi yang baper, gak ada lagi yang gak enak, gak mungkin, betul kan saudara? Bahkan dalam situasi dunia saat ini, bencana alam ada di Sumut ya, ada di Padang, ada di Aceh. Ketua BPD dalam organisasi saya yang ada di Sumut, waktu menghadiri rapat kerja, mereka rapat kerjanya November saudara. Kalau di saya di DKI ini, DKI Jakarta, Januari rapat kerjanya. Mereka November, Desember off karena Natal. Ada yang Januari, ada yang Desember. Pokoknya selesai. Saudara tahu waktu ketua BPD ini, Badan Pengurus Daerah gereja yang saya layani, itu pergi untuk pelayanan saudara, rapat kerja untuk semua program kerja gereja-gereja. Di tengah jalan mengalami apa yang namanya bencana alam. Saudara tahu sampai hari ini saya belum dengar kabar baiknya sebenarnya. Walaupun harusnya kita tahu bahwa Desember selalu ada good news gitu kan. Kabar baik kan. Tapi hari ini yang saya dengar belum ada kabar baik. Mobilnya ada tapi orangnya tidak ada.
Mobilnya ada, tersangkut mungkin, tapi orangnya nggak ada, saudara. Apa damai itu harus hilang? Apa kesukaan itu harus hilang? Lalu tema ini apa, saudara? Kan kondisinya sebenarnya waktu bangsa Israel ada dalam tekanan, dalam kekacauan. Mungkin kita nggak seperti itu. Mungkin kita masih fine-fine aja lah dalam dunia ini. Kita masih bisa makan, ya toh. Kita masih bisa pakai baju baru. Kita masih bisa dress code yang sama, gitu kan, saudara ya. Kita masih bisa oke lah, saudara. Tapi kan di belahan bumi yang lain, bahkan mungkin di antara kita sendiri, kita nggak bisa munafik bahwa sebenarnya ada banyak juga hal-hal yang tidak enak dalam diri saudara dan saya. Ada yang masih merasakan sesuatu yang aduh kenapa bulan ini begini, kenapa Natal ini begini. Dan itu terjadi pada waktu Mika menjadi nabi di negeri itu. Makanya nggak salah ketika Tuhan bicara, Tuhan beri pesan sama Mika disampaikan kepada umatnya karena Tuhan tahu kondisi umatnya kayak gitu. Makanya Tuhan bicara sebenarnya ini nubuat kan? Nubuat. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya, coba saudara perhatikan, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Tapi nubuat itu mengatakan apa? Saudara bisa lihat kontrasnya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit, akan. Berarti belum bangkit, betul kan? Akan. Tetapi ayat bawahnya mengatakan gini, akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ayat bawahnya mengatakan yang permulaannya, apa katanya? Sudah sejak purbakala. Paham gak saudara, ngerti gak? Yang dinubuatkan itu kan biasanya belum terjadi. Tetapi kalimat ini mengatakan yang dinubuatkan, tapi sebenarnya sudah ada. Ngerti saudara? Memang firman Tuhan kadang-kadang bukan kadang-kadang puyeng saudara ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa dinubuatkan itu belum ada. Tapi dikatakan lagi di bawah dijelaskan keadaannya, kehadirannya itu sebenarnya sudah ada sejak purbakala. Berarti yang dinubuatkan memang Allah yang luar biasa, bukankah seperti itu? Berarti kan betul-betul yang disampaikan oleh Mika itu bukan sekedar omong kosong. Walaupun sekarang mungkin ada banyak orang bicara tentang firman Allah, bicara tentang nubuat, belum tentu itu nubuat dari Allah. Belum tentu itu memang pesan dari Tuhan. Itu mah bisanya aja lu yang buat, kan bisa gitu saudara. Tapi waktu Mika enggak, dia enggak akan bicara kalau Tuhan tidak bicara. Dan ini nubuat tentang kelahiran Kristus. Saya mau tanya, sudah digenapi? Sudah? Sudah saudara, sudah digenapi. Jadi ini yang Tuhan katakan untuk umatnya Israel saat itu. Bahwa dalam situasi seperti ini tanpa harapan, hilang harapan, hidup dalam tekanan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Di tengah-tengah bangsa yang besar, mereka dalam tekanan Asyur yang besar, gak ada jalan keluar. Dan Tuhan bicara untuk menunjukkan bahwa masih ada perhatian Tuhan atas bangsa yang begitu kecil. Dan itu sesuatu yang saya katakan kepada saudara, ini nubuat memang sudah digenapi. Tapi pesan nubuat ini hal yang luar biasanya, bahwa ini juga masih berlaku untuk saudara dan saya. Kalau dikatakan dari Bethlehem yang kecil, melahirkan seorang pemimpin, penguasa, pemerintah yang tidak sama dengan pemerintah yang ada. Dan yang akan ada pun tidak akan pernah sama. Pemimpin, pemerintah, pimpinan yang Tuhan berikan untuk umatnya. Pemimpin yang tidak lagi arogan. Pemimpin yang tidak lagi tidak adil. Pemimpin yang betul-betul memerintah dengan tangan kasih. Pemimpin yang bertanggung jawab. Yang berkuasa membebaskan dan melepaskan. Kalau saudara baca ayat dari ketiga, keempat dan terus. Itu bicara bagaimana Allah yang bekerja. Waktu dia bicara nanti yang akan datang ini, akan datang ini, akan datang ini. Saya mau tanya, sebenarnya korelasinya apa tema ini nuts in dengan hidup saudara dan saya saat ini? Apa yang kita dapat dari ayat ini? Apa yang kita dapat dari tema ini? Apa yang kita mengerti tentang Natal maknanya? Ada yang bisa kasih tahu saya makna Natal sebenarnya apa? Saudara, Natal kalau saya nih. Natal itu enggak selalu kok dengan baju baru, tas baru, sepatu baru, rumah baru. Kalau ada bagus gitu kan. Kalau ada puji Tuhan. Natal juga enggak identik selalu ada 10 macam makanan di rumah di rumah kita. Ya dong. Enggak identik dengan semua dekorasi yang wah, musik-musik yang begitu semarak, tamu-tamu undangan yang luar biasa. Saudara, Natal pertama kali lahir di Bethlehem.
Dan itu Natal yang bagaimana? Iya, betul Pak. Natal yang sangat-sangat super sederhana. Ada kemeriahan? Ada sih. Tapi malaikat surga yang datang. Ada baju baru? Enggak juga sih. Natal pertama maknanya apa saudara? Enggak salah, jujur enggak salah saudara melakukan semuanya. Saya juga rapiin rumah saudara walaupun belum rapi-rapi sampai hari ini. Saya juga percaya kita pengen yang rapi, pengen yang bagus lah. Tapi kan enggak semua orang bisa menyambut Natal dengan semua yang kita bisa siapkan. Mungkin baju kita Natalan tahun ini adalah baju Natal 5 tahun yang lalu. Lalu bermasalah? Enggak lah. Mungkin kuenya juga udah mungkin kue kaleng yang ada rantai kuning emas ya saudara ya. Walaupun isinya mungkin rengginang, enggak apa-apa saudara. Enggak ada nastar, enggak ada kastengel, enggak ada putih salju. Enggak ada yang mahal-mahal, enggak ada yang rasa-rasa western gitu ya saudara. Adanya yang model-model belakangan, enggak apa-apa. Lalu ketika kita enggak bisa semua itu, apa kita tidak bisa mengerti makna Natal? Enggak. Natal sebenarnya bicara banyak hal tentang Natal. Salah satunya adalah kesederhanaan, betul. Sangat-sangat sederhana. Tapi penuh anugerah Allah yang luar biasa. Jadi kita gak perlu berkecil hati ketika Natal ini gak punya baju baru. Ketika Natal ini gak ada kue di meja. Ada sih satu pemberian, tunggulah ada orang kirim. Kalau di meja gak ada kue gak apa-apa. Bukan berarti kita tidak bisa merayakan Natal kan. Dan ini sesuatu yang saya mau katakan kepada saudara. Ini sesuatu yang kita harus ngerti. Dan ayat ini datang saya mau katakan bukan saja terjadi pada ribuan tahun. Abad ke-8, tahun 700-an sebelum Masehi. Bukan cuma ini terjadi tahun lalu. Ribuan tahun lalu. Tapi makna ini juga harusnya ada dalam hidup saudara dan saya pada akhir-akhir ini. Jujur kita tidak lepas dari pergumulan hidup. Kita tidak lepas apa yang namanya sakit penyakit. Yang semakin menurun kesehatan kita harus jujur, kita bukan orang-orang yang kebal terhadap pergumulan dan masalah. Hati kita juga bukan terbuat dari besi, beton yang tidak pernah luka dan sakit. Enggak, kita ngalamin itu. Mata kita juga bukan mata yang selalu kuat menahan air mata gak turun. Enggak bisa, kita bisa menangis. Tetapi janji yang luar biasa adalah ketika Tuhan menyatakan ini loh aku turun dari tempat yang begitu megah, dari tempat yang begitu luar biasa, lahir di satu tempat yang orang mungkin tidak akan kunjungi, tapi aku ada di sana. Dari hal yang kecil, kebenaran apa sih saudara yang kita bisa dapat dari hal ini? Dari Bethlehem yang kecil. Bethlehem yang tidak diperhitungkan, yang tidak pernah dianggap, tidak ada kriteria seorang raja akan lahir di sana, tidak ada. Tapi dipilih Allah untuk melahirkan pemimpin yang tidak akan pernah sama dengan siapapun juga. Pelajaran apa, kebenaran apa yang saudara dapat dan saya tentang Natal, tentang tema ini, tentang Natal ini saudara. Dalam situasi kejatuhan, kebobrokan, tanpa harapan, Yesus dinubuatkan untuk hadir, mengadakan pemulihan, pembebasan dan keselamatan yang luar biasa. Tidak ada pemimpin yang seperti dia sampai hari ini. Siapapun, sekalipun itu gembala sidang, sekalipun itu pun penatua, sekalipun itu orang-orang seperti siapa wanita yang begitu di Katolik, aku lupa itu. Teresa. Nggak ada yang seperti Kristus yang begitu pribadi yang luar biasa dan mau meninggalkan segala satu kemewahan hanya untuk turun buat saudara dan saya. Nggak ada satu pribadi yang begitu dan ini sesuatu yang saya diberkati sekali ketika baca dari Bethlehem yang kecil. Lalu melahirkan seorang pemimpin yang besar. Besar dalam kapasitas kealahan yang luar biasa. Besar bukan pemimpin yang bisa ditawar-menawar. Bukan pemimpin yang bisa korupsi. Bukan pemimpin yang bisa disogok. Bukan pemimpin yang tidak adil. Bukan pemimpin manusia tapi pemimpin Allah sendiri. Yang pada akhirnya saudara bisa baca bagaimana dia bekerja dengan luar biasa. Pemimpin yang mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan keadaan yang tidak bisa diselesaikan oleh raja manapun juga. Kebenaran yang luar biasa yang saya dapat dari hal ini saudara. Kisah Bethlehem. Saya pernah gak saudara dengar kenapa Bethlehem dilibatkan sama Tuhan untuk rencana dan tujuan kelahirannya. Kenapa enggak kota-kota yang gede gitu kan? Kenapa Bethlehem? Ada hal penting saudara kalau saudara mau lihat di kota Bethlehem. Ruth dan Naomi dia kembali juga ke Bethlehem memulai hidup yang baru. Betul kan saudara? Kemudian ada juga orang-orang yang saudara pernah tahu mungkin.
Ketika Rahel meninggal dan dikuburkan di Bethlehem. Itu kota-kota yang Daud diurapi sama Samuel di Bethlehem. Kotanya besar? Enggak, kecil. Tapi ada hal penting terjadi di Bethlehem. Saya berharap saudara bisa nangkep pesan ini. Kota yang tidak diperhitungkan, kota yang tidak menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Kota yang tertinggal, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tapi dipilih Allah loh untuk menjadi satu tempat karya Allah yang luar biasa ada di sana. Bisakah kita ambil itu untuk hidup saudara dan saya? Menjadi satu hal yang kalau saya bisa katakan sesuatu hal yang seringkali Allah melakukan karya besar. Didasari dengan hal-hal yang kecil. Mengerti maksud saya? Seringkali perbuatan-perbuatan Allah yang betul-betul begitu spektakuler diawali dengan sesuatu yang begitu small. Yang tidak pernah dianggap oleh manusia, tapi dianggap oleh Allah. Yang orang-orang buang, tapi dipungut sama Allah. Saya pernah katakan, sebenarnya kan kita sampah gitu kan. Maaf kalau ada yang tersinggung, tapi saya mau katakan benar, kita ini sampah. Nggak layak sebenarnya, betul kan? Tapi sebenarnya sampah itu kalau diambil sama orang-orang yang punya kualitas, sampah itu bisa jadi pupuk. Menyuburkan tanaman, betul kan? Didaur ulang, orang yang berkualitas, orang yang tahu persis gitu kan. Sampah itu dipungut, betul gak? Pupuk yang paling manjur, istilahnya pupuk yang paling bagus, betul-betul memang sih ada dari kotoran hewannya. Kotoran saudara, bicara kotoran aja kan sebenarnya udah mesti dibuang kan. Sampah mesti dibuang. Tapi bisa kan didaur ulang, dijadikan sesuatu yang bermanfaat, berguna. Dan lewat sampah itu menjadi pupuk yang menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan yang luar biasa. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, dan memang itu terjadi, sebenarnya kita ini gak ada apa-apanya kalau bukan tangan pencipta yang mengangkat saudara dan saya. Dari Bethlehem yang kecil, melahirkan pemimpin yang besar. Itu menunjukkan bahwa karya Tuhan yang besar seringkali dimulai dari hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan. Siapa yang kenal seorang anak kecil yang tidak ada namanya ketika dia memiliki 5 roti dan 2 ikan? Ada yang kenal namanya sampai hari ini? Nggak dikenal saudara, tapi lewat dia 5.000 orang bisa dikasih makan. Siapa yang punya? Anak kecil egoisnya kadang-kadang tinggi. Betul kan saudara? Ini mah makanan gua, lu minta kurang dong gitu kan. Apalagi kalau anak-anak yang didikannya luar biasa saudara. Jangankan buat kamu, saya aja masih kurang gitu. 5 roti 2 ikan bukan di tangan para rasul, bukan di tangan juga para orang-orang dewasa. Di tangan anak kecil. Saya cuma mau mengajak saudara melihat. Ketika ada sesuatu yang kecil yang orang tidak tahu dan Andreas pun mengatakan, Tuhan di sini cuma ada 5 roti 2 ikan. Cuman. Dengan kata lain kalau kata cuma itu hanya gitu maksudnya apa? Cuman segini nih. Ya udah pesimis tuh saudara. Nggak ada optimis. 5 roti 2 ikan pak. Mana di sini yang paling pinter ya? Bukan yang lain bodoh ya maksudnya. Bisa ngitung 5 roti 2 ikan ribuan orang bisa makan. Kalkulator mana yang bisa? Robot mana yang bisa kalkulasi itu? Sepersekian senti berapa bisa mengenyangkan 5.000 orang? Laki-laki. Anak-anak perempuan belum. Dari mana dasarnya 5 roti 2 ikan? Dari anak, mungkin anak sekolah minggu. Mungkin anak seorang yang ngikut-ngikut aja dibawain bekal nih ya. Kalau kamu lapar, kamu makan ini. Iya mah gitu kan. Ketika ada di sana, dia tahu ada kebutuhan. Dan dia memberikan itu. Dari 5 roti yang kecil. Siapa yang tidak diperhitungkan? Emang Daud diperhitungkan menghadapi Goliat yang besar? Enggak. Emang cocok kerikil lawan lembing dan tombak? Enggak cocok saudara, enggak level. Segala sesuatu yang tidak diperhitungkan, segala sesuatu yang diabaikan, itu yang diambil sama Tuhan. Bethlehem tidak diperhitungkan, tapi itu yang Tuhan libatkan. Makanya gak usah minder-minder amat saudara, gak usah putus asa. Kalau kita merasa kita tidak bisa apa-apa, Tuhan seringkali pakai orang yang tidak bisa apa-apa. Tuhan seringkali pakai kita yang tidak punya apa-apa daripada yang sombong-sombong. Allah gak suka orang sombong. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa. Siapa yang bisa? Tuhan yang kasih kamu bisa. Saya hebat di sini, saya bisa di sini. Bukan kita yang bisa, itu anugerah Tuhan. Lebih baik kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat sederhana sampai Tuhan akan meninggikan kita. Jangan menjadi orang-orang yang merasa udah nggak bisa lah bu, nggak bisa lah pak, saya mau udahlah. Jangan begitu pak bu. Selalu ada kesempatan dan peluang bagi orang yang mau dipilih oleh Tuhan dan dipakai. Bukankah dari Bethlehem yang kecil melahirkan juru selamat yang luar biasa? Bukankah Allah bekerja? Dia bisa bekerja dengan sesuatu yang besar, sangat bisa.
Tapi dia bekerja untuk melakukan karya yang besar. Dimulai dari hal yang kecil. Dari hal yang tidak dipandang oleh manusia. Tapi dipandang oleh Tuhan. Siapa yang kenal perempuan Samaria? Perempuan yang 5 laki-laki, 6 laki-laki di rumahnya bukan suami saudara. Maaf, kalau itu datang ke sini saudara akan lihat seperti apa dia. Maaf, saya tidak menghakimi. Kalau memang kita tahu itu orang datang ke kita. Jujur, apa yang kita akan ngomongin? Itu kan ini. Ya Pak ya Bu, gimana? Itu tuh suaminya tuh bukan. Oh itu udah 5, udah 6. Nah, saudara kan gitu. Tapi saudara tahu kata Samaria dimenangkan oleh siapa? Perempuan. Yang langsung menginjil ketika bertemu Tuhan. Orang yang gak dianggap sampah saudara. Perempuan gitu. Perempuan apa kalau di sini? Jarangnya kalau laki-laki apa tuh? Gak ada ya. Kebanyakan perempuan ya. Walaupun sebenarnya ada juga laki-laki yang apa? Sugar daddy. Oh gak ada sininya. Bapak-bapak manis dong kalau gitu, gula ya. Banyak yang kita mungkin underestimate dengan orang-orang. Tapi sebenarnya kita gak pernah tahu kan. Bahwa yang dibuang, yang dianggap sampah, yang dianggap tidak berguna. Di mata Tuhan itu berharga. Makanya diambil. Gak ada yang ngambil dia ngambil gitu saudara. Gak ada yang pedulikan dia, Tuhan pedulikan. Bukan menjadi orang yang biasa lagi, menjadi orang yang luar biasa. Harusnya kita menyadari bahwa benar-benar karya Tuhan akan terjadi dalam kita yang luar biasanya karya Tuhan. Kitanya nothing gitu loh. Gak ada apa-apa kalau bukan Tuhan. Budak kecil yang dari Israel, Naaman bisa sembuh. Karena siapa? Ada budak kecil, orang tawanan dikirim. Ketemu dengan Naaman yang sakit, budak itu cuma ngomong apa? Di Israel ada nabi, gitu kan. Cuman simpel, di Israel ada nabi Tuhan. Coba ada Tuhan ke sono atau Tuhan panggil. Simpel kan saudara? Bukan nabi-nabi yang datang, bukan para rasul yang datang, bukan raja-raja yang injilin, bukan. Budak. Jangan underestimate terhadap orang-orang yang kita pikir tidak ada yang tidak dapat diperhitungkan. Tidak ada yang dapat diperhitungkan. Jangan jadi hakim atas sesama kita. Amin. Jangan langsung lihat dia lagi, lu lagi. Jangan gitu. Kita gak pernah tahu sebenarnya karya Tuhan yang hebat sedang ada dalam diri orang itu. Kita kan selalu menghakimi. Asumsi kita lebih dulu daripada Tuhan. Padahal sebenarnya kita nggak ada apa-apanya juga gitu. Kalau bukan Tuhan, nothing gitu kan. Kan gampang banget kita menjudge orang. Saya ngomong gini juga untuk saya gitu. Gampang banget menilai. Untungnya anak saya jadi anak saya sama suami saya bilang hati-hati kalau ngomong. Gak gitu, oh iya manusia saya. Bukan bela diri saudara, memang manusia. Kadang-kadang dia begini ya. Lebih baik kunci mulut lah ya. Kadang-kadang kita ngomong gak pernah berpikir bahwa sebenarnya kita tidak lebih baik dari orang itu. Yang membuat kita baik adalah anugerah Tuhan. Dari yang tidak berharga menjadi berharga. Dunia tidak akan mengambil sesuatu yang akan dibuang. Tapi buluh yang patah terkulai. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan sama Tuhan. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak dipadamkan. Bukankah itu Mesias yang akan memberikan kehidupan yang baru. Dari yang tidak ada apa-apanya dapat melahirkan. Siapa Ruth? Siapa yang menyembunyikan orang Israel? Rahab. Kan lewat mereka itu Yesus lahir juga. Ya dong. Yesus kan garis keturunan nenek moyangnya kan mereka tuh orang-orang yang dianggap asing. Ruth, Rahab, siapa lagi saudara? Tapi Yesus lahir loh. Coba kalau kita pikir ingat Rahab ingat apa saudara? Yang negatif. Tapi itu yang Tuhan pakai. Ajaib ya Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita gak ada apa-apanya, lebih baik gitu. Karena Tuhan akan buat kita menjadi sesuatu, something. Bukan skincare something saudara. Sesuatu dalam diri kita yang kelihatannya orang gak ada apa-apa gitu ya. Saya gak di-endorse ini saudara. Bukan sesuatu, gak ada apa-apanya kita. Tapi ketika ada di tangan yang tepat, kita menjadi sesuatu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nothing, nggak dianggap, nggak dipedulikan, nggak jadi pengerja, nggak jadi majelis, nggak jadi pendeta, nggak apa-apa. Yang penting jadi pelita gitu kan saudara. Nggak apa-apa daripada kita jadi orang-orang yang punya jabatan tapi nggak jadi berkat buat apa? Lebih baik kita jadi pelita. Jadi pendeta kalau nggak jadi berkat juga kan sayang saudara, bikin malu nama Tuhan. Kata Tuhan, siapa kamu saya nggak kenal, manggil Tuhan tapi engkau aku tidak kenal. Nah kan ngeri. Depannya putih, dalamnya tulang belulang, bau busuk lagi. Saya harap Natal ini kita harus sadar bahwa segala sesuatu
Karya Tuhan yang besar akan dimulai dari yang kecil. Jangan minder. Kalau Tuhan tempatkan. Yang kedua saya mau katakan, selain Allah berkarya dari awal yang kecil. Tadi saya sebenarnya udah ingat mau bawa biji saudara, biji pepaya, di rumah ada pepaya. Kalau nanam buah kan bijinya kecil kan saudara, satu aja, tanam aja. Numbuhnya satu apa dua apa tiga? Banyak. Dimulai dari yang kecil. Gak bisa apa-apa, cuman bisa berdoa, lakukan. Next, kamu bukan cuman bisa berdoa. Tapi doamu bisa jadi adalah doa orang benar yang setiap kamu berdoa, Tuhan memberi jawaban. Next, kamu akan lagi bukan jadi pendoa, tapi mungkin engkau menjadi penginjil. Next, bisa. Asal kita mau. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Allah bekerja dengan hebat, dimulai dengan hal-hal yang kecil. Jadi jangan sepelekan kalau engkau cuma disuruh jadi tukang sapu, ART, supir Grab, apapun, ya kerjaannya ini. Jangan seperti itu. Tuhan bisa berkarya dari yang tidak diperhitungkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia mau ngasih saya ini, dia mau gini. Jangan, yang membuat saudara naik dan promosi datangnya dari Tuhan. Dia lagi, kapan saya kayaknya gak ada hasil. Jangan salah saudara. Samuel waktu dipanggil sama Tuhan juga gak ada apa-apanya. Tapi dia hanya dengar. Iya Bapak, aku gak panggil. Iya Bapak, aku gak panggil. Tapi ketika kali bilang Samuel, Eli bilang, kalau kamu dengar suaranya, katakan saja, iya Bapak, aku siap mendengar. Gak ada apa-apanya dia, dibanding anak-anak Imam Eli gak ada apa-apanya Samuel. Tapi yang dipilih Allah adalah Samuel, bukan anak-anak imam. Gak ada apa-apanya saudara. Tapi menjadi sesuatu ketika Tuhan pakai dan pilih saudara. Jangan tolak kalau Tuhan pakai. Masa Tuhan pilih saya jadi susun kursi? Saya susun kursi dulu. Saya ngepel, saya sikat kamar mandi, saya nyedot karpet, gak khotbah saya. Selesai teologi gak khotbah saya saudara. Sikat kamar mandi. Semua yang tidak, semua pekerjaan ART saya kerjakan. Tapi saya bersyukur Tuhan tanamkan, kerjakan itu bukan untuk manusia. Tapi kerjakanlah semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan dan mempercayakan. Dari yang kecil Allah punya karya yang besar, dimulai dengan yang kecil. Yang kedua, semua rancangan tujuan Tuhan tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Amin. Dari yang kecil melahirkan pemimpin yang besar. Emang ada bisa mengintervensi Tuhan? Jangan Bethlehem lah Tuhan, gitu kan? Jangan Bethlehem lah, jangan dia lah Tuhan. Enggak, kalau Tuhan sudah tetapkan dan pilih, tidak ada yang bisa intervensi. Amin. Walaupun dikatakan, aduh Tuhan, saya nggak jadi nih, aduh gagal nih. Jangan takut. Bisa jadi Tuhan kasih peluang yang lain yang jauh lebih baik dari hal ini. Kadang-kadang kita ngenggerutu kan, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita bilang, ya Tuhan gagal dah saya. Gak bisa dah ini, aduh kesempatan emas ini. Saudara, Tuhan punya kedaulatan penuh atas hidup saudara dan saya. Dia yang pegang kendali hidup saudara dan saya. Gak ada yang bisa intervensi dia. Gak ada. Kalau dia sudah tetapkan, dia sudah pilih, dia sudah putuskan, terjadilah atas saudara dan saya. Siapa yang bisa lawan keputusan Allah? Siapa yang bisa tolak keputusan Allah ketika Yusuf jadi penguasa? Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami keajaiban-keajaiban. Ketika dia pilih Bethlehem yang kecil. Ketika dia pilih Samaria, perempuan Samaria. Ketika dia pilih Daud. Ketika dia pilih siapa yang bisa intervensi? Ketika Tuhan pilih Yefta. Saudara kenal Yefta? Ada di sini nama Yefta? Gak ada? Kisahnya tahu? Tahu ya? Siapa dia? Ada di Alkitab Bu. Siapa dia? Anak selingkuhan. Iya kan saudara? Coba saudara kalau melihat ada temanmu anaknya itu anak selingkuhan. Coba mulut kita. Gatal ya saudara? Coba lihat. Itu kan ini. Betul kan? Yefta. Ayahnya Gilead. Dan lahir dari perempuan yang bukan istri sahnya Gilead. Ya anak selingkuhan. Saya gak tahu saya pernah ngomong apa enggak. Kisah ini saya sampaikan atau tidak. Ditolak sama keluarganya, di-delete namanya dari keturunan Gilead. Nggak ada warisan. Oh saudara, dibuang dari garis keturunan Gilead. Anak haram, tidak sah, tidak pantas terimanya, semua dibuang. Dan anak-anak lain yang sah mengusir Yefta. Nggak boleh tinggal di sini. Oh saudara, tahu saudara Yefta kumpul sama siapa? Nah, bapak atau ibu tadi ngomong, bapak ya, perampok. Dia ke gereja GPSI ini enggak kan saudara ya. Ada komunitas-komunitas zaman dulu.
Kumpulnya sama siapa tadi Bapak bilang? Perampok. Orang-orang jahat. Coba saudara, kalau saat itu kita ada di situ, kumpul dengan perampok. Apa yang akan terjadi pada saudara dan saya? Emang gua gak bisa balas dendam, gitu kan saudara? Emang gua gak bisa hancurin. Allah tidak bisa diintervensi kalau dia sudah pilih seseorang. Tuhan pakai dia untuk menjadi pembebas umat Israel dari Bani Amun. Saudara tahu ketika dia diusir, saudaranya kembali lagi untuk membawa dia pulang. Bukankah karya Allah luar biasa? Kalau Allah yang membolak-balik, percaya saudara, kutuk saja bisa diubah menjadi berkat. Yang tidak pernah diperhitungkan, dipilih untuk menjadi sesuatu yang berharga, punya nilai. Dan ketika Allah sudah memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah bisa digagalkan oleh siapapun juga. Tidak bisa. Jadi jangan takut, jangan pernah iri. Kalau ada sesuatu yang tidak adil dalam dirimu, enggak apa-apa. Tuhan enggak pernah salah untuk memilih saudara dan saya. Enggak apa-apa dizolimi, enggak, Tuhan enggak pernah salah. Dia tahu membela. Bukankah tadi sudah dikatakan, pemimpin yang besar itu tidak sama dengan pemimpin yang terdahulu. Dia akan membebaskan, dia akan memulihkan, dia akan mengumpulkan yang terpencar, dia akan memulihkan yang pincang, dia akan menyelamatkan, dia akan memberi kemenangan, dia akan memberikan keselamatan. Itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia adalah Allah pribadi besar, pemimpin yang luar biasa, yang bertanggung jawab di atas umatnya. Kita memiliki pemimpin besar yang bukan cuman gajinya besar, postur tubuhnya besar, lalu omongannya besar. Enggak, kita punya Allah, kebesarannya sudah dari dulu sampai kapanpun saudara dan saya alami. Dari kekal sampai kekal dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Kebesarannya bukan sekedar ketika dia ciptakan langit dan bumi, tapi pemeliharaannya buat saudara dan saya. Tanggung jawabnya buat saudara dan saya. Enggak pernah berhenti sampai kapanpun juga. Amin. Masa demi masa, musim berganti musim. Sebentar lagi bye-bye 2025, masuk 2026. Apakah Tuhan saudara dan saya berubah? Tidak. Dia akan kendalikan hidup saudara dan saya sesuai rancangan dan kehendaknya. Izinkan dia memakai hidup saudara. Walaupun kita tahu Tuhan, I'm nothing, gak ada apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau pakai, gak ada yang gak mungkin. Bisa jadi anak-anak yang kita pikir, aduh nyusah ini. Gak pernah tahu loh. 2, 3, 5, 10 tahun kemudian kita gak pernah tahu dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita gak pernah tahu teman kita nih yang seperti ini. Mungkin kita underestimate, gak pernah tahu. Next kita bisa melihat dia. Menjadi penginjil yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Gak pernah tahu. Lebih baik kita berdiam diri untuk tidak menghakimi. Karena tujuan dan rencana Tuhan harus digenapi dalam setiap umatnya. Anak-anakmu, suamimu, seperti apapun hidup mereka. Kita cukup berdoa dan menyerahkan pada Tuhan. Karena di luar aku kamu gak bisa apa-apa. Iya. Tapi di dalam aku, mintalah maka aku akan memberikan. Allah tidak bisa diintervensi. Dia berdaulat dan mengambil penuh untuk mengendalikan hidup saudara dan saya. Dia mau milih Bethlehem kek, dia mau milih Daud kek, dia mau memilih orang Niniwe kek, dia memilih orang-orang kafir dipakai. Nggak usah jadi orang yang zolimi. Nggak pernah tahu ada rancangan Tuhan di sana, betul. Kok dia sih yang dipakai? Nggak usah, syirik. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Allah tidak bisa diintervensi. Dari yang kecil melahirkan sesuatu yang besar. Bukankah keputusan Allah itu mutlak adanya? Tidak bisa diganggu gugat. Hal yang terbaik buat saudara, percayalah kalau Tuhan menetapkan itu buat saudara, jangan pernah takut, tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Kalau kita rasa sudah tidak ada apa-apanya, tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu, yakinlah Mesias itu datang untuk melakukan tanggung jawabnya buat saudara dan saya. Jika engkau perlu pemulihan, yakinlah karena bulu yang terkulai pun tidak akan dipatahkan, dia pasti pulihkan. Yang sudah pudar nyalanya pun dia tidak akan padamkan. Selalu ada harapan di dalam Kristus Yesus, amin. Lebih baik kita menyadari bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan selalu bekerja dengan yang luar biasa. Natal memberi harapan bagi mereka yang merasa tidak berarti. Selalu ada harapan, selalu ada harapan. Natal adalah kesederhanaan untuk sesuatu yang besar. Dan Natal adalah Allah melihat kita dan siap memakai kita. Saat kita merasa kecil dan tidak berguna, justru Natal inilah yang membuat saudara harus ingat. Dia melihat saudara dan siap untuk memakainya.
Amin. Jangan lari ke narkoba, jangan lari ke bar, jangan lari ke nightclub. Gak ada fungsi dan gunanya. Lari di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, memang saya tidak bisa apa-apa. Tapi di dalam tangan Allah yang besar, saya bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tidak dianggap oleh keluarga, dibuang dari garis warisan, enggak apa-apa. Enggak diakui, enggak apa-apa. Tapi Tuhan mengakui kita. Ada satu kalimat yang saya mau sampaikan gini. Apa yang dianggap lemah oleh dunia seringkali dipakai Allah sebagai alat kemenangan. Apa yang sering nampak lemah bagi dunia justru seringkali dipakai oleh Allah menjadi senjata-senjata yang dapat meraih kemenangan. Allah yang pakai. Jangan menilai karya Tuhan dari awalnya sangat kecil, sederhana, lalu menyepelekan. Kok saya nggak jadi pembicara, kok saya nggak jadi penatua, kok saya jangan menilai semuanya itu. Percayalah saudara, karena sebenarnya Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang besar di dalam dan atas orang tersebut. Dari yang kecil kita bisa melihat sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Walaupun kita nggak punya pengaruh, nggak punya koneksi, tidak punya harapan, masa depan seakan suram. Kita nggak punya kekuatan, skill apapun, tapi percayalah bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Segala sesuatu yang tidak mungkin, kita akan melihat bahwa Allah itu luar biasa. Musa juga bukan orang yang pintar ngomong, Pak. Tapi Allah pilih. Kenapa bukan Harun? Allah nggak bisa diintervensi. Dia pilih Musa. Kenapa enggak Eliab? Lebih hebat dari Daud. Allah nggak bisa diintervensi. Kenapa gembala itu nggak pilih saya? Nggak apa-apa manusia nggak pilih, tapi Allah bisa pilih saudara. Dari yang tidak berguna menjadi berharga di mata Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan dari yang tidak berarti akan menjadi something dalam tangan Tuhan. Dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya akan dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan akan memberkati saudara dan saya pada hari ini. Baik, untuk menyambut atau merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian dari nomor 4. Mari kita sambut Sang Raja. Saudara siap menyambut dia? Berarti siap juga untuk diubah oleh dia ya. Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan pengakuan atau mengatakan pengakuan iman rasuli kita pada pagi hari ini. Mari jemaat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita pagi ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari saudara, kita akan aminkan setiap kata-kata yang kita sampaikan pada pagi ini, agar doa sembahyang kita boleh berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Bapa surga, kami datang kepadamu pada hari ini dan pagi ini. Kami berterima kasih buat Allah yang luar biasa. Allah yang mau menerima kami, Allah yang selalu setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Tolong kuduskan dan sucikan, ampuni kami Tuhan, semua aspek hidup kami, agar doa-doa kami hari ini dapat berkenan kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia, kami berdoa supaya negeri ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia-Mu dan tangan murah-Mu tetaplah ada di negeri kami. Engkau memberkati presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat yang ada. Kiranya mereka dapat memiliki hati yang takut akan Allah, memimpin negeri ini dengan roh hikmat dan kekudusan dan kesucian daripada Tuhan ada dalam hidup mereka. Mampukan mereka memiliki integritas yang tinggi, karakter yang berkenan kepada Allah, dan beri mereka kesanggupan untuk menyelesaikan semua pergumulan persoalan yang ada di negeri ini. Biarlah negeri kami menjadi negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada pagi ini, tolong biarlah pemulihan Tuhan turun di atas setiap keluarga dan gereja. Keluarga-keluarga kami, gereja-gereja yang ada. Karena kami tahu Engkau datang sebagai Mesias. Engkau adalah pribadi juru selamat yang akan menyelesaikan semua yang kami tidak bisa selesaikan. Pergumulan hidup keluarga kami, pergumulan hidup gereja-gerejamu, pergumulan hidup pribadi kami sekalipun, Engkau yang akan menolong menyelesaikannya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang perlu dipulihkan Engkau pulihkan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat GPSI dan pos-pos PI yang ada Tuhan. Bekerjalah dalam gereja-gerejamu ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan tanpa rasa minder, tapi rasa percaya diri karena Tuhan menyertai mereka. Mampukan mereka percaya dan yakin bahwa waktu mereka berserah, ada karya Tuhan yang hebat atas diri mereka. Ada kegerakan terjadi, mereka menjadi pembuat sejarah. Bahkan bisa jadi mereka menjadi sejarah bagi negeri ini. Karena ada jemaat-jemaat GPSI dan pos-pos PI yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Api-Mu tetap menyala. Kami berdoa buat pendeta, jemaat, majelis, dan PHMJ, pengurus BPK, dan komisi Tuhan yang ada. Tuhan bekerjalah dan memakai mereka. Berikan mereka kerendahan hati. Dan berikan mereka satu sifat dan satu sikap. Agar bisa menjadi tim yang solid, bekerja sama untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk panitia HUT dan Natal 2025. Tuhan turunlah berkat-Mu atas mereka semua. Berkati panitia ini Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan sepenuh hati. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Apapun yang mereka sudah kerjakan dan akan dikerjakan. Kami percaya jerih mereka tidak pernah sia-sia. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kami percayakan Ibu Ani Sinaga. Kami percayakan Ibu Yanti Sabar. Ibu Meti Menengkei Mumbunan. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Rudolf Utagalung. Bapak Leo Lopati. Bapak Nikodemus Huawei Tuhan. Bapak Michael Pike, Bapak Pendeta M atau LS Sitio, Ibu Nina Nayoan. Kami berdoa untuk pemulihan Dekan Linda Siahaan, Ibu June Korompis, Dekan Runtik Ikyarsi, juga Bapak Ragu Budi. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Ada pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami percaya semua jemaat-Mu yang juga sakit dimanapun yang namanya tidak disebutkan. Mungkin keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, atau siapapun juga. Hari ini kami bawa di atas altar-Mu, di atas mezbah-Mu. Turunlah belas kasihan-Mu Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Hardi Henjan, Ibu Joker Ratu Randang, Ibu Wiliham Manuhutu. Biarlah masa tua mereka menjadi masa tua yang diberkati. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan damai sejahtera. Karena kami tahu Tuhan, Engkau-lah pemilik hidup mereka. Engkau pemilik hidup kami. Kami bersyukur inilah doa syafaat kami Tuhan. Untuk negeri kami, untuk gereja kami, untuk rekan-rekan kami. Dan apapun yang kami sampaikan, jikalau itu terlupakan Tuhan, Engkau yang sempurnakan adanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu lah kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu persembahan. Besarlah untukmu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh beribadah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan saat ini juga kami menyerahkan persembahan kepada Tuhan karena kami adalah sumber berkat. Kami menyadari bahwa curahan berkat ini selalu mengalir dalam kehidupan kami dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Saat ini kami membawa persembahan kepadamu, ungkapan syukur kami yang berasal daripadamu. Terimalah persembahan syukur ini dan pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Salam, puji Tuhan, mohon kesabarannya sebentar untuk kita mendengarkan warta jemaat untuk kegiatan selama sepekan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Erna. Kiranya Tuhan memberkati
dalam pelayanan beserta keluarga. Kita kembali ke Warta Jemaat. Yang pertama, persiapan majelis hari Sabtu tanggal 20 Desember pukul 8, tempat GPSI PKA dipimpin oleh Diaken Linda Siahaan. Mohon kehadiran seluruh majelis. Tuhan memberkati. Ibadah malam Natal akan diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Desember pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Pendeta Erik Christopher. Majelis yang bertugas PU Penatua Nica, P1 Penatua Sortalina, P2 Penatua Fajar, P3 Diaken Irma Kuhu, P4 Diaken Sudianto, Pewarta Diaken Yonatan, penerima tamu Diaken Sudianto. Tema Mesias yang dijanjikan telah datang diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 7, tempat GPSI PKA. Ibadah Natal pertama akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Desember pukul 8.45 pagi. Pelayan firman Pendeta Dr. Ferry Simanjuntak. Majelis yang bertugas PU Penatua Junil, P1 Penatua Buana, P2 Penatua Medianto, P3 Diaken Yosiatenu, P4 Diaken Shirley, Pewarta Diaken Budi Pertiwi, dan penerima tamu Diaken Shirley. Dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 24, tempat GPSI PKA. Ibadah Natal kedua atau Baptisan Kudus akan diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Desember waktu pukul 8.45. Pelayan firman Pendeta Erik Christopher. Majelis yang bertugas PU Penatua Deborah, PU1 Penatua Marodu, P2 Penatua Irma, P3 Diaken Jelsen, P4 Diaken Targum, Pewarta Diaken Runtik, dan penerima tamu Diaken Targum. Tema Mati dan Hidup Bersama Kristus yang diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4, tempat GPSI PKA. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya dapat menghubungi Sekretariat paling lambat hari ini. Terima kasih. Ibadah akhir tahun dan perjamuan kudus akan diadakan pada hari Rabu tanggal 31 Desember waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pelayanan firman Pendeta Erik Christopher. Majelis yang bertugas PU Penatua Sortalina, P1 Penatua Fajar, P2 Penatua Nica, P3 Diaken Sudianto, P4 Diaken Yonatan, Pewarta Diaken Irma, dan petugas terima tamu Diaken Yonatan. Tema bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Mazmur diambil dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 14, tempat GPSI PKA. Mari siapkan hati dalam mengikuti ibadah Natal, Baptisan Kudus, dan perjamuan kudus akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati. Untuk sidang presbiter yang sedianya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember diundur ya atau ditunda pada hari Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2026 ya. Pukul 10 tempat GPSI PKA, agenda pembahasan DUP 2026. Mohon kehadiran pendeta jemaat, pelum, dan seluruh majelis. Dan pada hari Sabtu besok tanggal 20 Desember akan diadakan pertemuan dengan seluruh BPMJ. Jadi pengurus BPK dan komisi pada pukul 10 waktu Indonesia dan GPK tetap hadir ya untuk seluruh BPMJ. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara berupa perpuluhan, ucapan syukur, dan sukarela. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber berkat akan memerintahkan berkat ke atas Bapak Ibu Saudara, kemanapun dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik dalam sekolah, studi, pelayanan, ataupun pekerjaan. Ya, ingatlah janji firman Tuhan, bahwa
Kalau kita ada dalam Tuhan, bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, with Jesus Christ all things possible. With Jesus Christ nothing impossible. With Jesus Christ I can do all things. With Jesus Christ from zero to hero. With Jesus Christ from nothing to something. Amin. From zero to hero. Luar biasa. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar ya. Haleluya. Marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya. Dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera. Serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Kita akan menyanyikan pujian nomor 6. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu dan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selagi pendeta dan jemaat bersiap untuk memberikan salam kepada seluruh jemaat, kita nyanyikan nyanyian penutup Hai Siarkan di Gunung. Siarkan
Yesus memberkati. Serukan namanya.